Selamat pagi, siang maupun malam, terutama kepada Pak Pras. Semoga Pak Pras dan keluarga sehat selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Teknik Industri Ukrida, saya sendiri Angelo Gabriel Ivanlay bersama teman kelompok saya, Saudara Jonathan dan Saudara Immanuel Christian, akan mengajukan program kelompok belajar untuk mengoptimalkan proses belajar, terkhususnya pelajaran matematika bagi siswa atau siswi di SD Melania 1 Jakarta Barat. Boleh di next. Nah, program kelompok belajar ini kita jadikan sebagai bentuk pengabdian masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Karena kita berencana buat mengebantu anak-anak yang mengalami kendala atau kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh, terutama dari pembelajaran jarak jauh yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, kita dari kami bertiga mengusulkan ingin bikin kelompok itu kira-kira per kelompoknya itu 2-3 anak untuk mengurangi resiko COVID-19 tadi supaya kita tetap bisa jaga jarak dan chance tertularnya lebih kecil lah. Kemudian setiap anggota kelompok kami akan membimbing 6-9 anak yang akan kami bimbing dalam proses pembelajaran. Jadi mentornya itu kami bertiga nih, dari Jonathan, Angelo, dan Immanuel Christian gitu. Boleh di next lagi. Nah, latar belakangnya kita melakukan program ini karena pembelajaran jarak jauh di Indonesia itu masih dinilai sangat rendah gitu kualitas pendidikannya. Jadi kita mengusulkan supaya kita membantu di bidang pendidikan ini, setidaknya membantu menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian menurut staf khusus Menteri Kominfo, Dedi Permadi, sinyal 4G itu baru mencapai belum sampai 50% dari luas wilayah daratan di Indonesia. Artinya masih ada 50% lagi sisanya yang nggak tahu dah tuh sinyalnya apa. Masa nilai kita pembelajaran jarak jauh berdasarkan koneksi gitu kan, sedangkan koneksi atau sinyal aja nggak sampai gitu. Jadi kita bakal berfokus kepada daerah-daerah yang belum dapat sinyal tersebut gitu. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, masalah yang kita mau pecahin itu yang jika ada siswa atau siswi atau maupun guru dalam pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan yang mengalami kendala seperti sinyal yang nggak sampai tadi, atau device yang digunakannya kurang memadai, ataupun dari segi penyampaian materi belajarnya. Bisa di next lagi. Nah, kemudian mitra atau masyarakat sasaran dari kami itu siswa-siswi yang mengalami kendala dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Setelah kita cari, kita menemukan mitra di siswa atau siswi di SD Melania 1 Jakarta Barat dapat bekerja sama untuk melakukan proses belajar secara berkelompok secara tatap muka dengan jumlah 2-3 orang anak per kelompok yang akan dimentorkan oleh kami bertiga tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iman. Selanjutnya yaitu tujuan dari program kami. Yang pertama itu membantu siswa atau siswi yang kesulitan dalam proses pembelajaran secara daring. Sebelumnya kan sebelum datang COVID ini, siswa belajar secara offline dan sekarang harus melalui daring. Jadi butuh proses pembelajaran lagi secara online. Jadi kita ingin membantu siswa-siswi yang kesulitan dalam pembelajaran proses secara daring. Lalu yang kedua,
membantu pemahaman materi yang disampaikan oleh guru agar lebih optimal. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan output pembelajaran siswa atau siswi. Nah, output pembelajaran di situ yaitu nilai mata pelajaran itu sendiri. Boleh di next. Lalu manfaat dari program ini, yang pertama membantu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam proses sistem pembelajaran daring, yaitu sudah disampaikan tadi oleh Saudara Angelo, mulai dari kuota, device, atau materi yang disampaikan. Lalu yang kedua, membantu mengedukasi masyarakat, khususnya siswa yang terlibat mengenai pentingnya pendidikan dan juga mengenai bahayanya COVID-19. Jadi kita tidak mengajarkan, tidak hanya mengedukasi tentang pendidikan saja, tetapi kita mengedukasi pentingnya bahaya COVID-19 ini. Next. Lalu luaran dari program ini, kami berharap akan adanya peningkatan nilai dari siswa atau siswi yang telah bekerja sama untuk mengikuti proses pembelajaran kelompok ini. Itu bisa dilihat dari yang katanya tadi, nilai pembelajaran, misalkan ada siswa atau siswi yang nilainya turun, kita bisa membantu menaikkan nilai itu sendiri. Next. Bisa dilanjutkan dengan Saudara Jonathan. Oke, terima kasih untuk Saudara Angelo dan Saudara Emmanuel. Sekarang mengenai metode pengerjaan dari program ini, yang pertama kita kombinasikan dari metode online dan juga offline, di mana untuk metode online itu sendiri kita mencari mitra, tadi ya siswa-siswi SD Melania 1 itu kita cari secara online, ya kita hubungi secara online karena memang susah juga untuk ketemu mereka langsung gitu kan, harus cari buat janji atau segala macam dan belum tentu mereka boleh gitu ya, bertemu tatap muka langsung. Setelah itu kita akan coba adakan kelompok belajar secara offline. Nah, ini baru setelah mereka setuju untuk mengikuti program ini, mereka izin sama orang tuanya kasih, baru kita adakan program kelompok belajar secara offline, tatap muka supaya pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka kemarin itu secara online ya, biasanya di sekolah sama guru-gurunya, yang mungkin mereka kurang ngerti, harapannya dengan offline, dengan tatap muka sama kita, itu mereka bisa lebih kebantu gitu untuk belajarnya. Nah, untuk pelaksanaannya, kelompok belajar akan bertemu hingga 4-5 pertemuan. Target dari kami itu 4 pertemuan, tapi kalau misalnya memang mereka butuh, kita bisa tambah sampai 5 atau bahkan mungkin sampai 6 pertemuan, gitu. Dan karena lokasi SD-nya ini di Jakarta Barat, itu di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, maka saya bisa mengadakan secara offline. Tapi untuk Saudara Angelo dan Saudara Immanuel, karena memang lokasinya juga cukup jauh, jadi tetap diadakan secara online, tapi dengan lebih lebih intens mungkin untuk pelajaran. Jadi mereka lebih bertanya, khususnya ini kan kita lebih berfokus ke pelajaran matematika ya, yang mana mungkin lebih sedikit sulit gitu kalau diajarkan secara online. Makanya kami untuk matematika kami secara online pun lebih intens gitu, mungkin lebih dekat gitu kan jadinya antara masing-masing anak itu 2-3 anak itu nggak malu untuk bertanya, yang kebingungan jadi ketahuan, yang kebingungan di mananya gitu. Nah, ini ada timeline. Oh ya, ini agak sedikit salah, mohon maaf ini belum direvisi ya program 2020 aja ini harusnya. Jadi dari tanggal 11 sampai 19 kemarin kita sudah mencari mitra ya dengan dengan cara online tadi. Kemudian juga udah bentuk kelompok belajar, kemudian target kami adalah pada 30 Oktober nanti akan ada pertemuan pertama, di 6 November pertemuan kedua, 13 November pertemuan ketiga, dan di pertemuan keempat di 20 November. Nah, 4 pertemuan ini berjarak masing-masing 1 minggu. Tapi tadi yang seperti yang sudah dijelaskan, kalau semisalnya anak-anaknya butuh lebih dari 4 pertemuan, misalnya 5 hingga 6 pertemuan, maka di tiap minggu ini akan ditambah 1 pertemuan. Jadi 1 minggu bisa 2 pertemuan. Oke, demikian untuk
presentasi mengenai kelompok belajar yang kami usulkan untuk program belajar siswa-siswi dalam pembelajaran jarak jauh. Lebih kurangnya mengenai penjelasan ini kami mohon maaf dan terima kasih.